Setelah pada video sebelumnya kita mempelajari bagaimana alkohol disintesis, maka di video kali ini kita akan mempelajari reaksi-reaksi apa saja, reaksi kimia apa saja yang dapat dijalani oleh gugus fungsi alkohol. Secara umum terdapat 4 reaksi, yaitu substitusi nukleofilik, eliminasi, esterifikasi, dan oksidasi. Nah, reaksi substitusi nukleofilik adalah yang pertama akan kita pelajari di sini. Selagi masih segar ingatan kita tentang substitusi nukleofilik pada alkil halida. Secara konsep reaksinya sama, yaitu nukleofili akan menyerang pada tapak elektrofilik, yaitu karbon alfa dari alkohol. Namun bedanya, pada alkil halida, gugus yang pergi adalah X-, dan gugus itu adalah gugus pergi yang baik karena berasal dari asam kuat konjugatnya, sehingga basanya adalah basa lemah. Imin, Br-, Cl- adalah gugus pergi yang baik. Tidak demikian halnya dengan alkohol. Jika substitusi nukleofilik terjadi pada alkohol, akan dilepaskan OH- sebagai gugus pergi. Dan OH- itu adalah gugus pergi yang buruk karena merupakan basa kuat. Sehingga pemutusan seperti yang digambarkan ini dapat dikatakan mustahil untuk terjadi. Bagaimana caranya agar substitusi nukleofilik dapat berlangsung pada alkohol? Kita membutuhkan suatu strategi untuk mengubah OH ini menjadi gugus pergi yang baik. Strategi yang paling sederhana di antara banyak strategi yang lain adalah dengan melakukan protonasi pada gugus OH tersebut. Telah kita pelajari di video-video sebelumnya bahwa alkohol itu bersifat asam sekaligus bersifat basa. Yang lalu kita telah membahas keasaman alkohol sehingga dia dapat bereaksi dengan logam natrium, dengan natrium hidrida, bereaksi Grignard, dan sodamida. Di sini kita akan melihat bahwa reaksi-reaksi alkohol umumnya bergantung pada kebasaan dari alkohol itu. Jadi pasangan elektron bebas dari alkohol itu akan mengambil proton sehingga berubah dari ROH menjadi ROH2+ atau ion alkil oksonium. Sehingga ketika terjadi pemutusan, maka terbentuklah R+ dan H2O, bukan R+ dan OH-. Sehingga bukan lagi basa kuat yang diusir, melainkan basa lemah. Karena yang diusir basa lemah, maka ia merupakan gugus pergi yang baik. Mengapa? Karena kemungkinan basa lemah untuk menyerang kembali R+ lebih kecil daripada jika basa kuat menyerang kembali R+. Sehingga reversibilitas reaksi tentu saja akan menjadi lebih rendah. Nah, contoh reaksi substitusi nukleofilik pada alkohol adalah pengubahan alkohol menjadi alkil halida. Ini jenis yang pertama. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan mereaksikan alkohol dengan HCl atau HBr. Sehingga sebetulnya HI juga bisa ya. Sehingga ROH akan OH-nya akan tersubstitusi oleh X menjadi RX ditambah H2O. Nah, data eksperimental menunjukkan bahwa reaktivitas alkohol tersier itu lebih tinggi daripada sekunder, lebih tinggi daripada primer. Nah, ini menunjukkan bahwa kecenderungan reaksi itu justru lebih menyukai yang alkoholnya semakin bulky atau semakin meruah. Dan ini ada hubungannya dengan mekanisme yang dijalani oleh alkohol ketika mengalami substitusi nukleofilik, yaitu cenderung mengalami SN1 dan bukan SN2. Jadi berbeda dengan alkil halida yang cenderung menyukai SN2. Kita lihat di sini kalau kita punya tersier butil alkohol, kita bisa bereaksi dengan HCl pekat hanya dalam suhu 25 derajat Celcius, menghasilkan tersier butil klorida. Tetapi kalau kita memiliki 1 butanol yang merupakan alkohol primer, direaksikan dengan HBr, maka produk 1 bromobutana baru bisa dihasilkan pada suhu reflux atau suhu didih dari senyawa ini yang cukup tinggi, karena kita tahu 1 butanol titik didihnya juga cukup tinggi.
Nah, jadi mekanisme SN1 yang terjadi dapat kita gambarkan sebagai berikut. Sebetulnya sama saja mekanisme SN1-nya dengan pada alkil halida, hanya dibedakan di tahap awal OH mengalami protonasi terlebih dahulu oleh H+ dari HCl atau HBr sehingga membentuk alkohol terprotonasi. Barulah air dilepaskan. Kita tahu SN1 dicirikan oleh pelepasan gugus pergi pada tahap awal mendahului serangan nukleofili. Terbentuklah zat antara karbokation yang karena karena dia tersier, maka dia karbokationnya stabil. Barulah kemudian melepaskan air dalam proses ini, barulah kemudian ion klorida atau ion bromida bisa melakukan serangan yang tentu kita tahu bisa dari dua arah yang berlawanan, tapi di sini kita cukup menggambarkan dari salah satu arah saja, menghasilkan alkil klorida atau alkil bromida. Gitu. Jadi bedanya alkohol sekali lagi dengan alkil halida, alkohol menyukai mekanisme SN1 dan diawali dengan protonasi pada gugus OH untuk membentuk gugus pergi yang baik. Nah, telah kita pelajari di bab alkil halida bahwa SN1 itu berkompetisi selalu dengan E1. Meskipun kita tahu SN1 biasanya memenangi persaingan itu. Karena SN1 tahap serangan nukleofiliknya hanya setahap. Sementara eliminasi melibatkan pengambilan proton dan pembentukan ikatan rangkap, 2 tahap. Nah, namun untuk memastikan bahwa kompetisi ini dapat ditekan sebaik-baiknya, maka reaksi biasanya dilakukan pada suhu kamar atau suhu rendah. Karena kita tahu eliminasi cenderung menyukai suhu tinggi. Nanti pada saat belajar eliminasi, kita akan lihat lagi sebaliknya. Kalau kita mengingat eliminasi, kita naikkan suhunya. Hal yang kedua adalah kita beruntung karena di alkohol ini Cl-, Br- itu adalah merupakan nukleofili yang sifatnya kuat. Karena dia nukleofili kuat, maka kecenderungan dia untuk melakukan SN1 lebih tinggi daripada kecenderungan dia untuk melakukan E1. Karena kita tahu Cl- dan Br- adalah basa konjugat yang lemah karena asamnya adalah asam yang sangat kuat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah karena melibatkan karbokation, maka penataan ulang juga bisa terjadi. Ya, seperti di sini setelah OH mengambil H jadi OH2+ lalu pergi, karbokation awalnya terbentuk di sini sebagai karbokation sekunder. Ya, terus kemudian terjadi geseran hidrida, hidrogen pindah dari sini ke positif sehingga muatan positif pindah ke sini, yaitu dari sekunder menjadi tersier. Barulah kemudian Br- masuk ke karbokation tersier yang lebih stabil itu. Terbentuklah produk ini. Nah, ketika alkoholnya alkohol primer atau metanol, nah tentu saja mekanisme SN1 tidak akan bisa berlangsung padanya. Maka mekanisme tetap melalui SN2. Nah, tetapi sekali lagi untuk mengeliminasi alkohol biasanya lebih disukai untuk substitusi pada alkohol biasanya tetap SN1 lebih mudah terjadi ya daripada SN2. Tapi kalau ketika tidak ada pilihan bagi alkohol karena dia primer atau karena dia primer, maka substitusi SN2 akan terjadi. Tetap meskipun dia SN2 diawali dengan protonasi dulu tuh ada gugus OH. Karena tanpa protonasi reaksi tidak akan berlangsung karena sifat gugus pergi yang buruk. Nah, alkohol primer dan selain menggunakan HBr, HCl, pendekatan lain juga dapat dilakukan dengan menggunakan campuran NaX dalam H2SO4. Jadi di sini X pada NaX, misalnya Cl-, Br-, itu tidak cukup kuat untuk mensubstitusi OH jika tidak dibantu oleh asam sulfat yang memprotonasi OH. Jadi sebenarnya di sini HX-nya ditambahkan barangkali saya gambarkan seperti in situ ya. Jadi tidak ditambahkan berupa HX langsung, melainkan ditambahkan berupa NaX dan asam sulfat. Sehingga nanti substitusi juga bisa berlangsung, menghasilkan RX ditambah NaHSO4 ditambah H2O ya. Jadi ini cuma cara modifikasi
bagaimana bisa mendapatkan substitusi alkohol menjadi alkil halida, alkil bromida atau alkil klorida. Nah, dari segi reaktivitas, HI adalah yang paling reaktif karena kita tahu imin adalah yang paling nukleofilik, lalu HBr, lalu HCl. Nah, HCl tidak bisa bereaksi tanpa bantuan katalis zinc klorida. Reaksi menggunakan HCl 50% zinc klorida 50% dalam HCl pekat itu kita kenal dengan nama reaksi Lucas. Tentu saja peran ZnCl2 di sini bisa digantikan oleh asam Lewis lain yang sejenis karena fungsinya sebetulnya memperkuat pengubahan OH menjadi gugus pergi yang baik. Dalam hal ini kita lihat ZnCl2 sebagai asam Lewis, dia akan diikat oleh PEB dari alkohol, lalu Cl- akan mudah menyerang menyerang C alfa dengan mengusir pergi gugus yang telah termodifikasi oleh ZnCl2 tersebut. Nah, keunggulannya tentu saja karena dia katalis, di akhir reaksi dia bisa diregenerasi oleh asam menjadi ZnCl2 kembali sehingga dia bisa dipakai terus-menerus. Ya. Jadi sekali lagi ini juga bentuk lain modifikasi OH yang gugus pergi buruk menjadi gugus pergi yang baik. Tidak melulu menggunakan H+, artinya asam Bronsted, tetapi bisa juga menggunakan asam Lewis seperti ZnCl2 ini. Nah, selain bereaksi dengan HCl atau HBr, substitusi alkohol menjadi alkil halida juga bisa menggunakan reaksi SOCl2 atau tionil klorida atau menggunakan PBr3, fosforus tribromida. Nah, di sini reaksi berlangsung dengan mekanisme SN2. Maka alkohol primer atau sekunder biasanya lebih memilih pengubahan menjadi alkil halida itu menggunakan reaksi ini. Lain dengan alkil halida tersier. Kalau alkil halida tersier, dia cenderung lebih mudah dengan HX langsung. Jadi kalau ada yang mudah, untuk apa cari yang susah? Maka kalau alkil halida tersier, biasanya mensubstitusinya cukup dengan HX. Tapi kalau alkil halida sekunder, tapi kalau alkohol primer atau sekunder untuk menjadi alkil halida, dengan HX reaksinya kan cenderung lambat ya, makanya dia lebih menyukai menggunakan SOCl2 atau PBr3 tersebut. Nah, di situ dituliskan reaksi kalau alkohol bereaksi dengan PBr3, maka 3 mol alkohol bisa bereaksi dengan 1 mol PBr3 menghasilkan 3 mol alkil halida dan asam fosfit. Nah, mekanismenya sebetulnya konsepnya selalu sama, yaitu OH berinteraksi dengan, kita tahu P itu kan dia bisa menampung sampai 5 elektron valensi. Jadi ketika dia baru mengikat 3 seperti ini, dia bisa menampung PEB dari OH sehingga alkohol menjadi terprotonasi oleh PBr2 tersebut. Lagi-lagi fungsinya di sini adalah mengubah OH menjadi bentuk terprotonasi menjadi gugus pergi yang lebih baik. Sehingga ketika Br- yang dilepaskan oleh PBr3 melakukan substitusi pada C alfa, maka terbentuklah gugus pergi yang baik, yaitu HOPBr2, yang karena di sini masih ada 2 Br, maka bisa bereaksi lebih lanjut dengan 2 mol alkohol yang lain, sehingga memenuhi 1 PBr3 bisa bereaksi dengan 3 mol alkohol. Ya. Nah, kalau dengan SOCl2, bagaimana? Konsepnya sama saja, hanya saja reaksinya di sini bukan 3:1, melainkan 1:1. Jadi satu alkohol bereaksi dengan SOCl2, menghasilkan RCl, melepaskan gas SO2, dan melepaskan gas HCl. Reaksi lazimnya di reflux, tapi refluksnya biasanya karena titik didih SOCl2 ini sekitar 80 derajat, disitulah suhu refluksnya biasanya. Nah, kemudian biasanya ditambahkan piridina untuk sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Kita akan lihat bagaimana mekanismenya. Sekali lagi, reaksi diawali dengan serangan PEB dari OH ke atom heteroatom. Tadi ke fosforus, sekarang ke sulfur. Cuma bedanya karena di sulfur di sini ada ikatan rangkap O, maka serangan itu diikuti, kalau PBr3 tadi kan setelah serangan P mengusir Br. Kalau sini tidak, setelah menyerang S, ikatan rangkap SO putus.
Nah, terbentuklah produk adisi. Baru kemudian terjadi eliminasi. Jadi eliminasi membentuk kembali ikatan rangkap dan mengusir pergi Cl-. Nah, terbentuklah senyawa ini yang kemudian protonnya diambil oleh piridina, atau bisa juga menggunakan trietilamina, intinya mengambil proton dari situ, terbentuklah zat antara yang namanya alkil klorosulfit. Nah, uniknya kalau reaksi dengan piridina itu adalah di tahap selanjutnya, alkil klorosulfit ini akan disubstitusi Cl-nya oleh piridina tadi. Sehingga piridina akan menggantikan posisi Cl pada zat antara, yang tidak lain adalah ketika Cl- ini pergi, dia ketika Cl- ini menyerang R, mengusir pergi gugus ini, maka gugus pergi yang terlepaskan itu mudah sekali membebaskan diri menjadi SO2 dan membentuk piridina kembali. Keberadaan piridina terikat pada zat antara alkil klorosulfit di sini itu juga memastikan bahwa reaksi cenderung menyukai inversi konfigurasi karena bagian depannya menjadi sangat terhalangi, sehingga serangan semua akan berlangsung dari arah belakang dan tidak bercampur dengan retensi konfigurasi manakala kedua rute tersebut dimungkinkan. Gitu ya. Contoh, di sini kita lihat kita memiliki 2-metil-1-propanol direaksikan dengan PBr3, nah menghasilkan ini. Keistimewaan lain PBr3 ada reaksi dilakukan pada suhu dingin, ya. Nanti kita lihat kenapa. Nah, kemudian sementara kalau SOCl2 tadi cenderung direflux justru. Nah, itu menghasilkan CH2Cl. Gitu. Fungsi piridina selain bereaksi dengan zat antara tadi juga untuk menangkap HCl yang dibebaskan ya, sehingga kalau ada karena HCl ini kan bisa menimbulkan eliminasi atau yang lain kalau produknya memungkinkan terjadi eliminasi. Nah, hal itu bisa dicegah dengan mengikatnya dengan piridina sehingga membentuk garam piridinium klorida. Nah, reagen PBr3 lebih banyak dipilih karena tidak memicu penataan ulang dan suhu karena suhunya suhu rendah tadi itu juga cukup meredam terjadinya penataan ulang tersebut ya. Nah, kalau untuk SOCl2 jika ada amina primer, amina tersier seperti piridina tadi, maka inversi konfigurasi yang terjadi. Sementara tanpa adanya piridina, retensi konfigurasi yang terjadi. Gitu. Itu adalah bagian pertama dari substitusi nukleofilik, yaitu pengubahan alkohol menjadi alkil halida. Jika saya ulas kembali, ada alkohol bereaksi dengan HX, ada bereaksi dengan PBr3, ada bereaksi dengan SOCl2. Yang manapun itu, semua konsepnya sama, yaitu mengubah alkohol ROH menjadi bentuk terprotonasi. Kalau dengan H+ jadinya ROH2+, kalau dengan PBr3 jadi ROH plus PBr3, kalau dengan SOCl2 jadi ROH+ terus SO-ClCl gitu ya, yang kemudian mengeliminasi Cl-nya membentuk zat antara alkil klorosulfit. Tetapi semua itu prinsipnya sama, yaitu mengubah alkohol yang merupakan gugus pergi buruk menjadi gugus pergi yang baik. Nah, demikian pula yang terjadi pada reaksi B ini, reaksi kedua ini. Alkohol diubah menjadi turunan ester sulfonat. Kita sempat menyinggung salah satu turunan ester ini saat mempelajari inversi Walden di video yang lalu. Kita memperkenalkan pengubahan alkohol menjadi gugus tosil. Nah, jadi turunan ester sulfonat. Jadi kita ingatkan dulu apa itu ester sulfonat ya. Jadi asam sulfonat itu adalah SO3H. Kalau ester berarti salah satu SO3H itu berarti OH-nya itu akan berubah menjadi OR, membentuk suatu ester. Jadi rumus umumnya ini nih. S rangkap 2O rangkap 2O OR. Itulah yang namanya ester sulfonat. Nah,
Yang membedakan ester satu dengan yang lain adalah R yang terikat pada S ini. Kalau yang terikat adalah metil, maka namanya adalah gugus yang biru ini namanya gugus mesilat. Sehingga kalau diikat dengan R namanya alkil mesilat. Bisa ditulis begini, bisa ditulis MeSO3R, bisa disingkat MSOR. Ya. Kalau CH3-nya kita ganti CF3, namanya alkyl triflat, disingkat TF. Dan ini yang kemarin, kalau di video yang lalu, kalau misalnya kita punya para-toluena sulfonat, ya, alkyl para-toluena sulfonat atau alkyl tosilat, disingkat OTS. Nah, jadi intinya ROH diubah menjadi ROMS, ROTF, atau ROTS. Itulah 3 jenis ester sulfonat yang dapat dibentuk dari alkohol. Lagi-lagi tujuannya satu, yaitu mengubah gugus pergi yang buruk, OH, menjadi gugus pergi yang lebih baik. Nah, ester sulfonat sendiri diperoleh dengan mereaksikan alkohol dengan sulfonil klorida yang sesuai. Jadi kita biasa tulis begini, misalnya ini ROH ditambah MsCl menjadi ROMS ditambah HCl gitu. Seperti itu. Atau HCl-nya ditangkap oleh suatu basa membentuk garam. Jadi kita reaksikan dengan MsCl, TsCl, atau TfCl. Mesil, tosil, atau triflyl klorida. Atau khusus untuk triflat, kita juga mengenal ada yang namanya anhidrida triflat, TF2O. Dengan TF ada tadi CF3SO2. Jadi CF3SO2 2 kali O. Nah, di sini kita contohkan reaksinya kalau saya punya etanol ketemu dengan mesil klorida, maka HCl ini akan dibebaskan, sisanya bergabung menjadi etil metanasulfonat atau etil mesilat. Kalau dengan tosil, maka menjadi etil para-toluena sulfonat atau etil tosilat. Gitu ya. Jadi Anda perlu ingat-ingat dengan baik seperti apa gugus itu. Jadi kalau Anda perhatikan, di sini S-nya masih cuma punya 2 O ya. Jadi misalnya CH3SO2Cl. Metana sulfonil klorida. Tapi begitu dia menjadi sulfonat, Cl-nya berubah jadi OR, dia menjadi SO3. Nah, itu yang kadang-kadang mahasiswa sering terbolak-balik, kalau sulfonat itu O-nya berapa sih? Nah, itu tolong diperhatikan, dia masih 2 ketika masih dalam metanasulfonil klorida. Tapi ketika sudah jadi metanasulfonat, inilah sulfonat yang sebenarnya, yaitu punya 3 oksigen terikat pada sulfur. Nah, sulfonil klorida tersedia secara komersial atau dapat disiapkan dari asam para-toluena sulfonat dengan PCl5. Jadi intinya Anda kalau mau praktis beli saja para-toluena sulfonil klorida, tapi kalau mau buat Anda bisa pakai bahan baku sulfonatnya direaksikan dengan PCl5 yang kita tahu fungsi dari PCl5 adalah mensubstitusi OH dengan Cl, melepaskan POCl3 dan HCl. Nah, tadi kembali fungsi mengubah ke mesilat, tosilat, dan triflat itu adalah mengubah gugus pergi buruk menjadi gugus pergi yang baik. Pertanyaannya, kenapa OTS, OMS, dan OTF itu merupakan gugus pergi yang baik? Kita bisa lihat di sini ketika nukleofili mensubstitusi alkyl sulfonat melepaskan OTS, OMS, atau OTF sebagai gugus pergi yang baik, maka kita lihat inilah gugus perginya, dan gugus pergi ini bisa mengalami yang namanya resonans. Jadi ini bisa bentuk rangkap ke sini, rangkapnya jadi tunggal. Tunggalnya pindah ke sini, ini rangkapnya ke situ. Jadi gugus pergi ini gugus pergi yang baik karena apa? Karena dia terstabilkan oleh resonans. Itu kuncinya. Dia terstabilkan oleh resonans sehingga merupakan gugus pergi yang baik. Nah, pengubahan alkohol menjadi ester sulfonat itu memutus ikatan OH dan bukan ikatan CO. Kita lihat di sini, kalau saya punya alkohol yang C-alfanya kiral, reaksi dengan TsCl tidak berpengaruh pada kiralitas C-alfa tersebut.
Kenapa? Karena yang diganti adalah OH menjadi OTS. Jadi ikatan yang diputus adalah ikatan OH yang tidak ada hubungannya dengan atom karbon kiral ini. Sehingga ketika OH diubah menjadi OTS, terjadi yang namanya retensi konfigurasi. Kiralitasnya terjaga. Nah, tidak demikian halnya dengan reaksi SN2 yang terjadi setelah itu. Ketika reaksi SN2 terjadi pada alkohol yang sudah diubah menjadi ester sulfonat tadi, maka serangan nukleofili berlangsung pada C-alfa mengusir pergi OTS. Maka karena C-alfa yang kiral tadi diserang, terjadi pembalikan konfigurasi yang kita kenal dengan inversi Walden. Ini sudah pernah kita singgung pada saat mempelajari inversi Walden di bab alkilhalida yang lalu. Konsepnya adalah ikatan konfigurasi akan berubah hanya jika ikatan ke karbon yang kiral tersebut yang mengalami pemutusan. Jika ikatan yang diputus bukan ikatan ke karbon kiral, maka konfigurasi karbon kiral tersebut tidak terpengaruh. Itu kurang lebih intisarinya. Nah, ini diberikan contoh, misalnya kalau kita punya cis 4-metil sikloheksanol. Direaksikan dengan TSCl, maka OH berubah menjadi OTS tanpa ada perubahan pada yang lain. Tetap. Jadi kalau ini aksial ekuatorial cis, maka di sini juga aksial ekuatorial tetap cis. Tapi begitu diserang oleh LiCl, Cl- menyerang dari bawah, ngusir pergi OTS dari atas, maka yang semula cis berubah menjadi trans, EE. 1 kloro 4 metil sikloheksana. Modifikasi tidak selalu harus didahului dengan reaksi, maksudnya retensi dulu baru inversi ya. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita maunya apa. Misalnya R2 oktanol, kita mau ubah menjadi ether. Jadi OH ini mau kita ubah jadi OCH2CH3. Tapi kita butuhnya mungkin R-nya, mungkin S-nya. Padahal alkohol yang kita punya adalah R. Maka kita bisa menggunakan strategi sintesis yang berbeda untuk mendapatkan konfigurasi yang berbeda untuk senyawa yang sama. Jadi di sini misalnya R2 oktanol. Dengan kita reaksikan dulu, kita substitusi dulu dengan PBr3 langsung, maka OH digantikan oleh Br, terjadi pembalikan konfigurasi. Karena di sini Br SN2-nya terhadap C-alfa yang kiral. Terjadilah S2 bromo oktana. Ketika kemudian ion etoksida melakukan serangan ke C-alfa lagi, mengusir Br, maka terjadi pembalikan konfigurasi sekali lagi, sehingga yang tadinya S alkil halida berubah menjadi R ether. Tapi kalau kita lakukan reaksinya OH-nya diubah dulu jadi otos, baru kemudian dilakukan substitusi oleh ion etoksida. Apa yang terjadi? Pengubahan ke otos tidak mengubah konfigurasi, tetap R. Baru ketika etoksida menyerang, dihasilkan S. Pembalikan konfigurasi. Jadi di atas ini reaksinya melibatkan 2 kali inversi konfigurasi yang hasil akhirnya adalah retensi konfigurasi. Sementara di yang bawah reaksinya adalah awalnya tidak ada perubahan, retensi, baru terakhir inversi konfigurasi. Sehingga secara keseluruhan terjadi inversi konfigurasi. Jadi Anda kalau diberi kasus misalnya, ubahlah R2 oktanol menjadi ether ini, maka R atau S menentukan strategi sintesis yang Anda pilih dalam langkah-langkahnya nanti. Begitu. Ya, semakin banyak, jadi dalam kimia organik 1 dan 2 ini saya sering mengistilahkannya kalian mempelajari peluru-peluru yang reaksi-reaksi apa yang dapat Anda gunakan untuk mengubah A ke B, A ke C, A ke D, itu pelajari peluru-pelurunya sebanyak-banyaknya. Nanti ketika Anda bicara sintesis, Anda diminta memanfaatkan peluru yang tepat untuk produk yang diminta. Nah, itu tantangannya tidak mungkin akan mudah kalau Anda belum betul-betul menguasai peluru-pelurunya. Jadi organik 1 dan 2 ini benar-benar pahami dengan baik peluru-peluru itu, kuasai lebih dari, kalaupun lebih dari yang ada di slide, baca lebih banyak reaksi sehingga tahu lebih banyak. Sehingga ketika nanti berhadapan dengan sintesis, Anda bisa milih peluru yang sesuai dengan konteks sintesis yang diharapkan.
Itu adalah reaksi alkohol yang pertama, yaitu reaksi substitusi nukleofilik. Nah, sekarang kita akan masuk ke reaksi alkohol yang kedua, yaitu reaksi eliminasi atau dehidrasi. Nah, dalam reaksi eliminasi dehidrasi ini, kita mengenal yang pertama adalah dehidrasi berkataliskan asam. Jadi, ini sebenarnya sama saja dengan dehidrasi pada alkil halida, cuma kalau kita ingat baik-baik, alkil halida itu kalau ingin mengalami E2, maka akan mudah kalau sekunder atau tersier ya, dengan basa kecil kuat, basa yang tidak meruah dan kuat. Sementara kalau ingin tersier, ingin yang primer mengalami, nah itu biasanya harus menggunakan basa kuat meruah. Tapi intinya semua alkil halida kalau menjalani E2 itu melibatkan basa kuat. Alkohol tidak bisa menggunakan basa kuat karena sekali lagi dia butuh asam untuk memprotonasi gugus pergi yang buruk menjadi baik. Nah, penggunaan asam kuat itu akan memudahkan berlangsungnya mekanisme unimolekular. Oleh karena itu, mekanisme yang terjadi pada alkohol adalah mekanisme E1. Ini yang menarik. Di alkil halida, mekanisme E1 boleh dibilang tidak diintip sama sekali. Kalau ingin memberikan eliminasi, hampir selalu digunakan pendekatan E2. Kenapa? Karena E1 selalu kalah bersaing dengan SN1. Nah, tidak demikian halnya dengan alkohol. Alkohol justru tidak bisa mengalami SN2. Mengalami E2 maksud saya. Tidak cukup baik untuk mengalami E2 karena dia butuh protonasi gugus pergi. Oleh karena itu, alkohol bisa menjalani E1 dan tidak kalah bersaing dari SN1 cukup dengan memodifikasi kondisi reaksinya. Kita lihat contohnya. Kalau kita punya 1-metil sikloheksanol direaksikan dengan H3O+ dalam pelarut THF pada suhu 50, suhu yang khas kalau kita mau melakukan eliminasi ya, suhunya agak tinggi, maka dihasilkan 1-metil sikloheksena sebanyak 91%. Mekanismenya kita sudah tahu, OH selalu mengambil H+ dulu sebagai gugus pergi. Jadi Anda perhatikan ya, hampir semua reaksi SN atau E pada alkohol selalu diawali dengan pengambilan proton atau pengambilan zat lain yang bisa mengubahnya menjadi gugus pergi yang baik. Nah, baru setelah itu berlangsunglah mekanisme E1 normalnya, yaitu setelah terbentuk karbokation, nukleofili basa lemah akan ngambil H beta menutup membentuk ikatan rangkap. Nah, mekanisme ini sekali lagi sama persis dengan mekanisme E1 yang sudah kalian pelajari di alkil halida. Bedanya diawali dengan protonasi terlebih dulu. Maka dari itu kalau kalian sudah memahami dengan baik, bukan menghafal ya, memahami dengan baik reaksi-reaksi alkil halida SN dan E, maka memahami SN dan E pada alkohol harusnya tidak terlalu sulit. Hanya menambahkan tahap pertama, yaitu protonasi atau pengubahan gugus OH menjadi gugus pergi yang lebih baik. Nah, lazimnya reaksi SN1 kita ketahui selalu mendominasi E1. Bagaimana caranya agar E1 bisa dominan di sini? Yang pertama, kita gunakan asamnya asam pekat. Ya, misalnya kalau kalian cek video video dehidrasi sikloheksanol menjadi sikloheksena yang ada di channel kami ini, kalian bisa melihat bahwa asam fosfat yang digunakan di situ adalah asam fosfat 85%, asam fosfat yang pekat. Itu ada tujuannya, yaitu untuk mengurangi jumlah air sehingga potensi terjadinya SN1 dapat diredam. Kemudian asam yang digunakan juga biasanya asam fosfat atau asam sulfat. Kenapa? Karena basa konjugatnya itu adalah nukleofili yang lemah, Kita tahu H2SO4 kalau melepas H+ jadi HSO4-, H3PO4, H2PO4-, dan semua itu bukan nukleofili yang kuat. Ya. Dan yang ketiga, tentu saja kalau tadi disubstitusi, kita lakukan reaksi dengan HX, kita turunkan suhunya. Nah, kalau sekarang kita mau eliminasi, kita naikkan suhunya. Kita gunakan suhu yang tinggi.
Nah, akan lebih bagus lagi kalau reaksi itu tidak sekadar direflux, tapi dirangkai juga dengan radas penyulingan. Jadi begitu produk terbentuk langsung tersuling, produk terbentuk langsung tersuling, sehingga kesetimbangan ke arah produk akan juga didorong. Maka lazim biasanya melakukan eliminasi itu melibatkan radas reflux dan juga penyulingan tadi ya. Jadi reflux karena suhu tinggi dibutuhkan, lalu dihilasi untuk menguapkan produknya segera dari sistem sehingga kesetimbangan bisa bergeser. Silahkan kalian tonton video tersebut untuk memberi gambaran bagaimana proses eliminasi dilakukan di laboratorium. Nah, urutan reaktivitas reaksi E1 tercermin dalam konsentrasi asam dan suhu yang digunakan. Kita lihat tentu saja karena E1 sama seperti SN1 tadi, alkohol tersier selalu lebih cepat daripada sekunder, sekunder lebih cepat daripada primer. Kita bisa lihat kalau alkoholnya primer, kita butuh sampai suhu 180 derajat dengan H2SO4 yang pekat. Pekat ini berarti 95 sampai 97%. Nah, tapi kalau sikloheksanol tadi kita cukup 85 derajat, suhunya 165 sampai 170. Bahkan di video praktikum kita hanya pakai suhu sekitar 70 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini tersier butil alkohol itu direaksikan dengan asam sulfatnya cukup 20%. Pada suhu 85 derajat Celcius sudah bisa menghasilkan alkena dengan rendemen yang baik sekali, yaitu 84%. Contoh-contoh ini mengilustrasikan bahwa alkohol primer cenderung sluggish dalam melakukan reaksi substitusi nukleofilik ataupun eliminasi. Dia selalu kalah cepat dengan yang sekunder, apalagi yang tersier. Hal ini tidak lain dikarenakan mekanisme yang dijalani adalah mekanisme SN1 dan E1. Sama seperti alkil halida, aturan Zaitsev berlaku kalau ada dua kemungkinan produk alkena. Di sini jarang terjadi aturan Hofmann karena kita jarang sekali, hampir tidak pernah menggunakan asam yang meruah atau asam bulky. Asamnya biasanya asam umum saja, H2SO4, H3PO4 yang tidak termasuk bulky karena yang bekerja sebenarnya hanya H+-nya saja. Nah, oleh karena itu pada alkohol hampir selalu kalau menentukan produk utama, aturan yang dipakai adalah aturan Zaitsev. Saya tidak akan mengulangi lagi aturan ini, silahkan Anda baca kembali bagaimana penerapan itu sehingga kita tahu 2-metil-1-butena menjadi produk tambahan, sementara 2-metil-2-butena adalah produk utama. Demikian pula jangan lupa karena sekali lagi karena reaksi melibatkan karbokation, maka penataan ulang itu terjadi. Anda bisa tahu mekanismenya, OH mengambil H+, membentuk karbokation di sini, terus jadi geseran metida terjadi, plus di sini membentuk rangkap, bisa ke sini dan bisa ke atas. Hasilnya dua senyawa ini. Dan sesuai aturan Zaitsev yang 80% adalah yang ini, karena memiliki 4R. Sementara yang di sini hanya punya 2R dan 2H, sehingga dia hanya 20% saja. Nah, dehidrasi selain menggunakan katalis asam, itu juga bisa menggunakan senyawa fosforus oksiklorida, POCl3, dalam basa lemah piridina. Konsepnya mah sebetulnya sama, lagi-lagi mengubah OH menjadi gugus pergi yang mudah pergi. Di sini OH bereaksi dengan POCl3, kita lihat mengusir pergi 1 Cl, sehingga menjadi OH menjadi OPOCl2. Lalu piridina memicu pengambilan H-beta sehingga terjadi eliminasi. Namun, apa keunggulan reaksi ini? Keunggulannya adalah suhu yang digunakan rendah, 0 derajat Celcius, sehingga meminimumkan reaksi samping. Ya, reaksi samping juga karena tidak menggunakan asam kuat juga, hanya digunakan POCl3. Intinya cara ini lebih berpotensi menghasilkan alkena dengan rendemen yang lebih tinggi. Sayangnya reaksi POCl3 ini adalah termasuk salah satu reaksi yang tidak bisa masuk ke zona Asia Tenggara ya, sehingga kita praktis tidak mungkin melakukan reaksi ini di laboratorium. Ini adalah soal-soal latihan yang tersedia di buku McMurray edisi ke-7 untuk materi substitusi nukleofilik dan eliminasi.
Silahkan dikerjakan, harus mulai mencicil dari sekarang sebelum banyak, karena materi organik 2 itu jauh lebih sulit daripada kimia organik 1. Reaksinya lebih banyak, lebih padat, dan juga lebih perlu pemahaman yang tinggi. Ya, jadi jangan terlena. Sekarang kita akan masuk reaksi ketiga yang dapat dijalani oleh alkohol, yaitu esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi yang sangat populer di kalangan mahasiswa karena di SMA biasanya hampir selalu sudah diperkenalkan yang namanya ester karboksilat, yaitu ketika alkohol bereaksi dengan asam karboksilat atau dengan turunannya membentuk ester organik. Reaksinya disebut esterifikasi. Jadi ester yang kita kenal selama ini sebagai RCOOR itu adalah ester organik. Dia bisa dibuat langsung dari asam karboksilat dengan alkohol melalui esterifikasi yang kita kenal dengan nama esterifikasi Fischer dengan menggunakan bantuan asam dan kalor. Namun biasanya juga dapat kita ubah dulu asam karboksilatnya menjadi turunan asam karboksilat. Apa itu turunan asam karboksilat? Kita baru akan mempelajarinya nanti di kimia di sesi UAS. Sabar dulu. Tapi intinya turunan asam itu mengubah OH ini menjadi sesuatu yang lebih aktif. Di sini misalnya OH diubah menjadi Cl oleh bantuan SOCl2, baru kemudian karena turunan lebih aktif, maka dia bisa bereaksi dengan metanol tanpa perlu asam atau kalor lagi untuk membentuk ester. Jika reaksinya mudah diperoleh, cara ke bawah ini lebih dianjurkan dilakukan di lab daripada reaksi yang atas, karena rendemennya lebih baik dengan menggunakan cara yang 2 tahap ini. Nah, selain ester organik, asam alkohol juga bisa bereaksi dengan asam-asam anorganik, dengan asam sulfat, asam nitrat, dan asam fosfat. Reaksinya membentuk ester-ester anorganik. Nah, kenapa disebut ester juga di sini? Karena pertama, asam sulfat, nitrat, fosfat ini memiliki kemiripan dengan asam karboksilat. Jadi kalau asam karboksilat itu COOH, di sini SOOH, NOOH, NOOH, POOH. Ada kemiripan dengan asam karboksilat. Kemudian kenapa disebut esterifikasi? Karena reaksinya lagi-lagi menghilangkan air. Jadi di sini kehilangan H dari alkohol, kehilangan OH dari asam, melepaskan air. Produknya menjadi ada ester sulfat, ester nitrat, dan ester fosfat. Tolong diperhatikan penulisannya tidak boleh sembarangan ya. Karena R terikat pada O, maka Anda wajib menulisnya ROSO3H. Nggak boleh Anda sederhanakan menjadi RSO4H. Ini juga nggak boleh jadi RNO2, ini RNO3 nggak boleh. Tapi harus nyatakan bahwa R itu terikat pada oksigennya. Sebaiknya kita lihat RO terikat NO, RO terikat SO3H, RO terikat NO2, RO terikat PO3H2. Nah, ester fosfat ini karena masih punya 2H di sini, maka dia bisa bereaksi esterifikasi 2 kali lagi, berturut-turut membentuk diester fosfat atau triester fosfat. Ester sulfat karena masih punya 1H lagi, juga bisa membentuk diester sulfat. Ya. Nah, tetapi di ester sulfat ini biasanya lebih susah untuk terbentuk. Biasanya ester sulfatnya lebih mudah terbentuk. Ya, salah satu contoh di ester sulfat yang dulu terkenal adalah reaksi yang namanya dimetil sulfat atau DMS, reaksi yang digunakan untuk metilasi pada gugus alkohol. Ya, nah sementara kalau ester fosfat mengubah menjadi diester fosfat itu sangat terkenal pada biomolekul, yaitu bagaimana ester fosfat ini contoh yang paling populer adalah ATP, adenosin trifosfat yang ada sebagai bentuk energi dalam tubuh kita. Sementara diester fosfat itu contohnya adalah pada pembentukan RNA dan DNA. Ikatan fosfodiester adalah ikatan tulang punggung dalam biomolekul tersebut. Reaksi semuanya, ini bedanya dengan ester organik, reaksi semuanya berlangsung pada suhu dingin, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, karena apa? Karena kalau pada suhu lebih tinggi, reaksi yang terjadi berbeda. Kita lihat di sini, sama-sama etanol, sama-sama bereaksi dengan asam sulfat, yang berbeda hanya suhunya, 0 derajat, 140, dan 180. Maka di 0 derajat,
Dan reaksinya semua sama-sama melepaskan air. Tetapi produknya berbeda-beda. 0 derajat terjadi esterifikasi membentuk etil, ini kurang lengkap ya, ini harusnya etil hidrogen sulfat. Kemudian di 140 derajat eterifikasi membentuk dietil eter. Dan di 180 derajat terjadi eliminasi membentuk etilena. Jadi cermati betul suhu-suhu tersebut jika kita ingin mendapatkan rendemen yang optimal dari produk target. Ya, itu harus diperhatikan. Eterifikasi akan kita bahas khusus di bab selanjutnya setelah alkohol dan fenol ini. Oke, itu ada reaksi ketiga pada alkohol, yaitu reaksi esterifikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke reaksi yang keempat, yaitu reaksi oksidasi. Nah, dalam reaksi oksidasi, sebenarnya ini sudah sangat Anda kuasai di SMA, dan juga pada saat kita menyinggung sintesis alkohol, sempat disinggung reduksi alkohol dari karboksilat, reduksi dari ester, dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya oksidasi kan kebalikan dari reduksi. Jadi kalau alkohol primer, kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehida yang mudah berteroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Jika kita ingin menghentikan reaksi itu di aldehida, maka kita bisa menggunakan reaksi khusus namanya larutan piridinium klorokromat atau PCC dalam pelarut DCM. Ini penting sekali dalam pelarut DCM ini ya, karena pelarut DCM ini sebenarnya kunci kenapa reaksi berhenti di aldehida. Nah, jadi di sini oksidasi hanya berhenti di aldehida. Selama ini kita tahunya kalau oksidasi itu terus lanjut sampai ke asam karboksilat. Mengapa? Karena aldehida itu lebih mudah mengalami oksidasi daripada alkoholnya. Jadi kalau alkohol dioksidasi biasanya akan tidak berhenti di aldehida, tapi kalau harus ke asam karboksilat. Misalnya kalau kita gunakan kalium permanganat, kalium dikromat, atau menggunakan reaksi, hati-hati nih ya, kalau di sini CrO3, jadi PCC dibuat dengan melarutkan CrO3 itu anhidrida asam kromat dalam HCl lalu diolah dengan piridina. Jadi CrO3, HCl, piridina. Hasilnya terjadi protonasi piridina lalu bereaksi dengan kromat membentuk piridinium klorokromat atau PCC. Di sini kita lihat alkohol primer teroksidasi oleh PCC dalam diklorometana suhu rendah, suhunya suhu kamar 25 derajat. Padahal kita tahu oksidasi itu sinonimnya sering dianggap sama dengan pembakaran, biasanya suhunya tinggi. Tapi di sini oksidasinya hanya butuh suhu 25 derajat Celcius. Nah, hasilnya adalah oksidasi dari alkohol ini menjadi aldehida, membentuk 2 etil, 2 metil butanal. Yang tadi saya minta perhatikan, ini komposisinya adalah CrO3, H+, piridina. Karena ada reaksi yang mirip, yaitu CrO3, H+, tapi dalam aseton atau dalam asam asetat. Nah, itu dikenal dengan nama dicampur-campur itu tuh CrO3 atau natrium dikromat dalam asam sulfat pekat, di dalam aseton atau asam asetat, itu kalau dicampur sering tulis CrO3 H+ aseton, itu akan membentuk yang namanya asam kromat atau H2CrO4. Dan ini adalah oksidator kuat. Jadi kalau primer bereaksi dengan ini hasilnya asam karboksilat. Kalau alkohol sekunder sih enak ya, produknya hanya keton. Dia tidak berlanjut. Tapi ketika di primer, ketika kita harus menentukan reaksinya ini sampai aldehida atau sampai karboksilat, hati-hati. CrO3H+-nya sama loh. Cuma beda yang satu pakai piridina, yang satu pakai aseton. Nah, itu sudah beda produknya ya, jangan dilupakan. Nah, kalau setengah reaksi ini, kalau reaksi lengkapnya demikian, Anda bisa tulis setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya sendiri ya. Kan kimia dasarnya jago-jago semua. Nah, ini contohnya adalah siklooktanol dioksidasi menjadi siklooktanon. Simpelnya alkohol sekunder singkatnya, alkohol sekunder kalau teroksidasi akan menghasilkan keton. Kalau alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehida lalu asam karboksilat, tapi bisa berhenti di aldehida kalau menggunakan PCC. Ini contoh-contohnya bagaimana alkohol primer. Alkohol primer, ini Anda perhatikan ya, yang satu dengan PCC hasilnya aldehida. Yang satu dengan oksidator Jones hasilnya asam karboksilat.
karboksilat. Di sini juga dengan PCC hasilnya keton. Ingat, PCC juga bisa digunakan untuk mengoksidasi alkohol sekunder menjadi keton. Dia hanya istimewanya untuk alkohol primer, stop di aldehida. Tapi kalau untuk alkohol sekunder, dia sama seperti oksidator yang lain, membentuk keton. Ini adalah mekanisme bagaimana reaksi dengan oksidator Jones dengan asam kromat ya. Jadi alkohol akan bereaksi dengan kromium dan kromium ini akan mengambil H+ sehingga terbentuk produk adisi. H+ dari sini kemudian dipindah ke OH sehingga terbentuk air sebagai gugus pergi yang baik, sehingga omin ini akan membentuk rangkap melepaskan air, terbentuklah ester kromat dari alkohol tersebut. Kalau Anda perhatikan ini kan mirip dengan tadi kita belajar ada ester sulfat, ester nitrit, ester nitrat, ester fosfat. Nah, ini ada ester kromat. Nah, produk ester kromat ini kemudian akan mengalami reaksi E2. Jadi air akan mengambil H dari sini, membentuk rangkap, mengusir pergi ini, terbentuklah keton. Ya, dengan mengetahui mekanisme ini, kalian akan mengetahui mengapa alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Karena alkohol tersier tidak lagi memiliki H di sini, hanya akan berubah menjadi R. Sehingga eliminasi 2 ini tidak bisa terjadi. Makanya alkohol tersier tidak bisa dioksidasi menjadi produk lain. Reaksi oksidasi yang terjadi pada alkohol primer dan alkohol sekunder. Sekarang, kalau reaksi tadi sampai di aldehida, sudah sekarang kalau tadi kan alkohol sekunder jadi keton ya. Sekarang kalau ada aldehida, aldehida untuk menjadi asam karboksilat itu prosesnya ternyata membutuhkan air. Jadi kita lihat tadi saat membentuk ester kromat kan dilepaskan air. Ya. Nah, air itu akan bereaksi dengan aldehida membentuk hidrat. Pembentukan hidrat ini akan kalian pelajari di materi UAS nanti saat belajar aldehida keton. Nah, aldehida hidrat ini kemudian akan mengalami reaksi dengan kromat. Jadi salah satu OH-nya menjadi ester kromat. Lalu terjadi eliminasi 2 seperti yang tadi disebutkan. Di sini akan terbentuk asam karboksilat. Jadi syarat agar aldehida bisa menjadi asam karboksilat, dia harus bisa membentuk hidrat terlebih dahulu. Dan untuk bisa membentuk hidrat, harus ada air yang dibebaskan dari reaksi. Dan itu yang tidak ada ketika reaksi dilakukan dalam PCC. Karena PCC menggunakan oksid pelarut diklorometana. Oleh karena itu, PCC bisa menghentikan reaksi pada tahap aldehida tidak berlanjut ke asam karboksilat. Jadi Anda tentu bisa dengan mudah ya, alkohol primer menjadi aldehida, dengan PCC CH2Cl2 25 derajat Celcius. Tapi kalau ingin menjadi karboksilat berarti pakai CrO3H+ aseton. Yang ini bisa menggunakan misalnya KMNO4 juga bisa. Nah, tapi bagaimana dengan yang ini? Ini kan sebenarnya reaksi di organik 1 ya, yaitu pemutusan ikatan rangkap secara oksidatif, secara reduktif menghasilkan dialdehida. Maka di sini kita gunakan tahap satunya ozon, tahap keduanya adalah ZnH3O+. Pak, reaksi apa itu? Nah, bagi Anda yang belum mendapatkan kimia organik 1 sebelum mempelajari kimia organik 2 ini, baca kembali bab alkena untuk mendapatkan penjelasan tentang itu di playlist kimia organik 1. Dan ini soal-soal terkait dengan esterifikasi dan oksidasi yang tersedia di buku McMurray edisi ke-7. Silahkan berlatih dengan tekun. Karena tekun dan ulet adalah salah satu cara mendapatkan nilai bagus di kimia organik 2 ini. Nah, ini adalah akhir dari video alkohol dan fenol bagian ketiga. Nanti di bagian keempat, kita akan khususkan mempelajari tentang fenol, mulai dari bagaimana fenol disintesis, sampai reaksi-reaksi apa saja yang dapat dialami oleh suatu fenol. Video kali ini saya akhiri. Selamat belajar. Terima kasih.